tahun 89 kira-kira ya, sekitar hampir 21 tahun yang lalu ya. Ketika itulah saya beruntung saya berkenalan dengan aktivis senior namanya Daniel Indra Kusuma, aktivis dari Skepi dan Invite, organisasi eh, HAM yang kebetulan saat itu mendukung isu Timor Leste ya. Saya kenal dengan Daniel Indra Kusuma, kebetulan dia senior saya di jurusan sejarah di UI. Sehingga dari orang inilah saya kemudian awal-awal memahami isu Timor Leste sebagai sebuah bangsa yang dianeksasi oleh Indonesia. Awalnya saya seperti orang lain, nggak ada masalah di Timor Leste. Ke parlemen. Apa sih pesan Bapak untuk media? Saya khawatir jangan sampai karena sudah berkuasa, karena salah, dia tidak memperbaiki kesalahannya, walaupun banyak orang bilang itu salah gitu loh. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan kawan-kawan saya yang menjadi aktivis di sini dan menjadi pejabat atau menjadi anggota parlemen. Mudah-mudahan ya. Iya. Preface-nya ditulis oleh siapa? Kenapa? Preface-nya. Preface ditulis oleh Mari Alkatiri dan Matius Gonçalves. Kenapa? Kelewat awal fasilitas itu didapat gitu. Itu satu. Kedua, sebelum mereka membuktikan pekerjaannya, kinerjanya kepada rakyat. Kedua yaitu sense of crisis, bahwa budget negara ini rakyatnya miskin, terbelakang gitu loh. Harusnya budgetnya seperak, 2 perak harus lebih diprioritaskan untuk masyarakat bawah gitu loh. Harusnya para elit memberi contoh gitu loh, bahwa mereka bisa gitu loh memberikan prioritas kepada budget yang pro masyarakat ketimbang meloloskan satu budget yang kelihatannya untuk kepentingan mereka sebagai anggota dewan. Hal-hal yang baik dan buruk. Ya, saya pikir mereka masih punya komitmen bahwa kemerdekaan Timor Leste harus mensejahterakan masyarakat Timor Leste. Hanya cara, pendekatan, dan strateginya mungkin berbeda. Saya pikir dan itu wajar gitu loh. Di antara elit politik ada perbedaan, itu hal yang biasa. Tapi saya berharap ya kawan-kawan para pimpinan yang punya pendukung yang banyak, punya partai yang kuat, menyadari bahwa ada musuh bersama yang sebetulnya harus dihadapi oleh mereka ketimbang harus berkompetisi untuk mencari kekuasaan gitu loh. Lebih baik kekuasaan digunakan untuk menghadapi musuh bersama itu. Apa? Saya bilang ada 3 hal: kemiskinan, keterbelakangan, dan dominasi ekonomi asing terhadap Timor Leste. Karena kenapa itu penting buat saya soal dominasi ekonomi asing terhadap Timor Leste? Karena kita harus tidak hanya berdaulat secara politik. Kita banyak negara merdeka secara politik seperti Indonesia, tapi kami 65 tahun merdeka tidak berdaulat secara ekonomi. Awalnya dari mana? Yaitu kita memberi kemudahan, kita memberi ruang, tidak membatasi pada kekuatan ekonomi global ya, melalui Bank Dunia, IMF, investasi asing, perusahaan multinasional untuk masuk ke negara kami tanpa dibatasi, tanpa diatur. Saya renungkan dan saya tuliskan di buku itu. Makanya saya menganggap bahwa Timor Leste ini punya pemimpin yang sebetulnya hebat gitu loh. Punya pemimpin yang sebetulnya punya track record sejarah, dia berjuang tulus untuk Timor Leste. Akan sayang ya, semua modal politik dan modal sosial itu kalau tidak bisa disatukan untuk menjawab semua tantangan Timor Leste masa kini dan juga masa depan. Itu mungkin yang coba saya kabarkan oleh buku ini secara moral ya, kepada kawan-kawan Timor Leste di sini. Karena saya nganggap saya sebagai seorang kawan gitu loh yang mencemaskan Timor Leste. Oh iya. Untuk anggota parlemen. Yang menunggu Sanana di mobilnya di parkiran kantor Perdana Menteri semalam gitu loh. Saya yakin Sanana sebenarnya ingin ketemu saya, senang ketemu saya itu. Cuma karena dia sekarang pejabat tinggi negara, ada proses protokoler yang harus dilalui, sehingga saya sampai datang ke sana kemarin siang tidak bisa ketemu juga. Tapi saya penasaran, masa sih tidak bisa gitu loh. Kalau ketemu dengan Sanana, saya yakin dia senang ketemu saya karena hampir 12 tahun kita tidak pernah ketemu semenjak ya referendum, dan saya tidak pernah ketemu dia. Saya tunggu dia di depan mobil, di depan parkir Palesio itu. Ini mobilnya ingin masuk, saya dekat tiang bendera, saya tunggu dia sampai turun. Saya agak khawatir juga, jangan-jangan dia lupa dengan saya gitu loh. Ya, dia turun dari tangga, makin dekat, makin dekat.
Terus dia melihat seperti kaget dia melihat kayak ini kok ada makhluk asing yang sepertinya saya kenal lama gitu loh. Terus dia langsung lari memeluk saya, Wilson. Terus yuk, kita berpelukan cukup lama. Saya senang sekali gitu loh, artinya inilah Sanana yang saya kenal gitu loh, hangat dan spontan gitu loh. Ya habis itu kita bicara, ngobrol-ngobrol hampir 15 menit mungkin di depan parkir mobil itu, sampai kemudian Sanana kembali ke rumahnya. Jadi akhirnya setelah 12 tahun saya bisa ketemu dengan sahabat saya Sanana Gusmao yang dulu di penjara. Kita kebetulan mengorganisir kegiatan yang paling penting di penjara, yaitu kompetisi sepak bola. Di Timor Leste ini teman-teman kita banyak juga belajar. Adalah soal nasionalisme yang berkembang di masyarakat Indonesia, juga di kalangan aktivis demokrasi. Kita tahu banyak aktivis memang berjuang untuk demokrasi, tapi kalau sudah hak self determination, mereka tidak mendukung untuk Timor Leste. Jadi saya bilang ada kontradiksi di sini, ada ironik di sini gitu loh. Kita berjuang demokrasi, bicara soal HAM, tapi hak mendasar sebuah bangsa kita tolak dia. Itu yang saya bilang hegemoni nasionalisme Orde Baru yang begitu kuat ya, yang menyatakan bahwa Timor Leste adalah bagian dari teritori Indonesia. Dan itu menurut saya tugas ketika gerakan demokrasi berhubungan dengan gerakan Timor Leste, kita seperti menyadarkan masyarakat ya bahwa nasionalisme itu keliru ya, yang tetap menganggap Timor Leste menjadi bagian Indonesia. Karena dalam sejarahnya memang terbukti bahwa nasionalisme Timor Leste itu bukan bagian dari sejarah nasionalisme Indonesia.